Dengan demikian ya saya melihatnya prospeknya masih sangat bagus, masih sangat cerah sekali di timur Jakarta. Oke, kalau kita bicara soal pengembangan properti di timur Jakarta, saya melihatnya prospeknya sangat bagus karena timur Jakarta ini sebuah koridor yang penduduknya sangat padat, Pak. Jadi kalau kita bilang timur Jakarta kan meliputi Bekasi, Kerawang, Subang, dan bahkan bisa dibilang sampai ke Purwakarta. Jadi ini daerah yang sangat padat penduduk. Dengan demikian kebutuhan akan properti masih cukup besar. Selain itu timur Jakarta ini juga merupakan kawasan industri terbesar di Indonesia atau bahkan di Asia Tenggara. Jadi banyak pabrik-pabrik, pergudangan skala besar di timur Jakarta. Dan tentunya ini membutuhkan banyak pekerja, tentunya juga membutuhkan banyak space untuk properti, baik itu hunian maupun pergudangan, pabrik, dan sebagainya. Ditambah lagi dengan dukungan infrastruktur yang terus dibangun, Pak. Jadi mulai dari jalan tol, seperti kita tahu kan, jalan tol layang Jakarta Cikampek, Jakarta Cikampek 2, bahkan Jakarta Cikampek juga merupakan tol yang paling macet, Pak, paling padat di seluruh Indonesia. Selain itu juga infrastruktur baru seperti LRT, juga wacana MRT yang rencananya akan sampai ke Cikarang, juga kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi menurut saya perkembangan infrastrukturnya juga sangat luar biasa, Pak. Dengan demikian ya saya melihatnya prospeknya masih sangat bagus, masih sangat cerah sekali di timur Jakarta. Kalau menurut saya tentunya yang paling dekat dengan sentra ekonomi, Pak. Ya tentunya kalau kita bicara sentra ekonomi kan Jakarta. Ya kalau misalnya paling dekat di antara ketiga area tersebut ya tentunya adalah Bekasi, Pak. Dan selain itu ya tentunya daerah yang dekat dengan pusat industri kan Cikarang, Pak. Ya mungkin kedua daerah ini yang perkembangannya akan paling duluan. Baru kemudian disusul dengan Kerawang, Subang, dan Purwakarta. Kita kalau untuk berdiri, kita sudah berdiri sejak tahun 2009, Pak. Untuk area Cikarang sendiri kita proyek pertama di tahun 2012. Ya, sampai saat ini kita sudah punya 3 proyek, Pak, di area Cikarang. Kita ada pertama Green Cikarang Asri. Itu waktu itu kita kembangkan skala 2 hektar, Pak. Kemudian kita ada proyek namanya Green Sentosa Asri. Itu sekitar 7 hektar. Dan saat ini Green Pilar Asri 9 hektar, Pak. Dan semuanya berada di area Cikarang Utara. Selain di Cikarang, kita juga ada proyek di Babelan, Bekasi, dan di Garut, Pak. Kalau penjualan seperti contoh di sini, Pak, di Green Pilar Asri, ini kita launching setahun setengah yang lalu. Sampai hari ini kita penjualan udah sekitar 250 unit, Pak. 50% lah ya. Dari total 520 unit, dengan unit terbangun sekitar 200 unit, Pak. Kita yang paling kecil waktu awal launching kita tipe 38 tanah 66. Itu di range harga 350 juta, tapi udah sold out. Selain itu kita ada tipe 56 tanah 72, yaitu tipe mezanin, Pak, 1,5 lantai. Kita juga ada tipe 1 lantai itu 45, bangunan 45 tanah 72. Ya, dan yang masterpiece-nya, premiumnya kita ada unit 2 lantai.
bangunan 70, tanah 91. Ya, kalau kita di sini kita menerapkan konsep hunian real estate premium mewah dengan harga terjangkau, Pak. Jadi kita coba berikan fasilitas yang menarik, Pak, di sini tentunya seperti clubhouse dengan kolam renang dan juga fasilitas penunjang lain seperti taman bermain, food court, dan tentunya juga tetap kita menjual unit rumah dengan harga yang masih sangat terjangkau. Kemudian untuk beberapa unit kita juga menerapkan smart home system dan juga green energy. Jadi beberapa unit seperti unit 2 lantai kita juga tawarkan, Pak, solar panel untuk pembeli. Jadi dengan demikian ya bisa menghemat pemakaian energi listrik, Pak. Kalau untuk akses, Pak, proyek kita dekat dengan stasiun komuter lain Cikarang, Pak. Hanya 10 menit dari stasiun kereta api Cikarang. Dan selain itu akses tol kita ada pintu tol Cibitung, Telaga Asih, sekitar 20 menit, Pak, dari pintu tol Cibitung, Telaga Asih. Kalau segmen kita sebagian besar memang dari kawasan industri, Pak, kelas karyawan, pekerja, staf, dan manajemen. Selain itu tentunya wira swasta, Pak, karena di Cikarang ini juga kebetulan lokasi kita dekat dengan pasar dan perdagangan Cikarang, Pak. Jadi ada beberapa pembeli kita juga wira swasta, pemilik toko, stand di sentra grosir Cikarang, seperti itu, Pak. Ya, persaingan cukup ketat, Pak. Di sini kalau kita bicara kompetitor, di dekat lokasi kita ada sekitar 5 atau 6 kompetitor yang bermain di segmen yang sama. Betul. Di luar itu juga banyak yang bermain di segmen di bawahnya. Kalau untuk area yang lebih dekat ke pintu tol, tentunya ada pemain-pemain besar seperti Lipo, Jababeka, dan Siniti, ya kan? Jadi persaingan cukup ketat, Pak, cukup ketat di sini. Ya, kalau strategi marketing tentunya kita menawarkan skema yang menarik, skema harga yang menarik, dan selain itu ya tentunya pelayanan yang terbaik buat konsumen. Kita selain menawarkan produk yang bagus dengan harga terjangkau, kita juga menambahkan pelayanan yang semaksimal mungkin. Jadi contoh kita memberikan garansi rumah selama 2 bulan, tapi di luar 2 bulan itu pun kalau misalnya ada bocor ataupun kita tetap standby untuk bantu support, Pak. Kita juga pakai, Pak, pemasaran secara digital. Memang kan saat ini cara pemasaran sudah berubah, Pak. Kalau dulu 5-6 tahun yang lalu kita masih banyak flyering, open table, atau pameran, visit ke perusahaan-perusahaan. Nah, saat ini hal tersebut udah mulai beralih, Pak, udah mulai berkurang. Kita juga lebih banyak masuk ke digital, Pak. Jadi pemasaran lewat sosial media, website. Kalau saat ini memang masih berimbang, Pak. Jadi lewat digital itu lebih ke cara untuk memperkenalkan produk, Pak. Nah, tapi tentunya konsumen ini kan datang ke lokasi, kemudian melihat produk, melihat unit, dan kemudian baru bernegosiasi, bertransaksi. Jadi kalau dibilang dari digital sendiri, mungkin kalau secara angka ya, Pak, ya, bisa dibilang yang ke penjualan kita sekitar 30% lah, Pak. Kita launching di November atau Desember 2021, Pak.
Progres penjualan ya kalau sampai hari ini ya sekitar setahun setengah ya Pak ya, setahun setengah. Bisa dibilang 90% lewat skema KPR sih Pak, masih skema KPR, sekitar 10% itu cash atau cash bertahap. Ya tentunya kalau cari rumah ya harus cari yang aksesnya bagus, baik, mudah dijangkau, ya tentunya tidak jauh dari stasiun kereta api atau pintu tol, ya tentunya hal-hal seperti itu ya Pak ya. Ya mungkin bisa juga melihat ke fasilitas umum yang ada di sekitar lokasi seperti keberadaan pasar, sekolah, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan sebagainya, Pak. Kalau kendaraan umum di sini 24 jam, Pak. Angkot itu 24 jam, ya. Kalau untuk di Cikarang, ya kebetulan kita ada land bank juga di Karawang, Pak. Oh, di Karawang. Ya, di Karawang. Kalau di Cikarang saat ini land bank terakhir kita, Pak. Ya, tentunya kita menawarkan konsep desain kekinian, Pak. Saat ini kan yang lagi ngetren model Skandinavia ya. Dan selain itu kita juga menawarkan konsep mezanin, Pak. Rumah yang yang dibangun tinggi, kemudian ada ruang space lah yang bisa dipakai untuk ya ruang keluarga. Kita tawarkan smart home, Pak. Tentunya untuk setiap unit, Pak, di Green Pilar Asri memang kita sediakan smart home. Cuman smart home-nya mungkin beda, ada beberapa fitur yang berbeda dari unit yang basic dengan unit yang premium. Tentunya fitur smart home-nya juga berbeda. Ya, betul. Beda. Jadi begini, Pak, kalau pembeli yang milenial, yang muda, mereka sih seneng ya, Pak ya. Wah, smart home menarik. Tapi ada juga pembeli yang mungkin usia 40-an, 45, mereka malah enggak, ya biasa aja sih kecenderungannya. Kadang mereka malah bingung gitu, Pak. Waduh, ini bagaimana kalau kunci saya tertinggal dan sebagainya. Ya, jadi tapi ya sekali lagi banyak pembeli saat ini kan yang generasi muda, yang milenial ya Pak. Tentunya kita harus mengikuti tren, Pak. Ya, ya, betul.